Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita dapat berkumpul kembali pada pagi hari ini dalam rangka mempelajari bahasa Arab, yaitu bahasa Al-Qur'an was sunnah. Kemarin qadarullah kita telah menyelesaikan materi atau pembahasan kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Yang mana kita tahu seluruh kana dan saudaranya adalah fi'il nakis. Ada yang hanya sampai pada bentuk amr saja, ada yang sampai pada bentuk madi saja, ada yang sampai pada bentuk mudhari' saja. Nah, baik. Sedikit kita ulas dan kita ulang. Bahwasanya kana dan akhwatuha, kana wa akhwatuha ini, kana dan saudara-saudaranya ini adalah salah satu amil nawasikh, amil yang masuk kepada susunan mubtada dan khabar, yang mana dia memiliki fungsi tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merofakkan isim dan juga menasabkan khabar. Tentu jelas ini merusak hukum dari mubtada itu sendiri. Baik. Dan kita langsung ke contoh. Nah, dan inilah kana dan saudara-saudaranya berikut dengan artinya. Baik. Yang pertama adalah kana. Nah, kana yakunu kun. Nah, asbaha yusbihu asbih. Kana yakunu artinya itu adalah menjadi. Kadang-kadang dia bisa tidak diartikan, atau kalau kana saja biasanya diartikan dahulu, dulu. Nah, dahulu kana salaf, dahulu para salaf gitu misalkan. Baik. Kalau asbaha dia adalah fi'il nakis yang apa namanya? Di pagi hari. Nah, melakukan aktivitas atau kegiatan pada pagi hari. Begitu pula amsa pada sore hari, bata itu pada malam hari, dan zola pada siang hari. Nah, kalau untuk fati'a, yafta'u, nah ini dia artinya adalah dawam, senantiasa, atau selalu, atau bahkan masih. Kalau soro yasiru itu menjadi, mengubah. Mazala sama yazalu, bariha sama anfaka itu sama artinya, yaitu senantiasa, selalu, masih. Dan untuk madama, dia hanya seperti ini saja, karena dama ini adalah masdar yang dilebur karena ada ma masdariyah. Untuk madama, ma-nya adalah ma masdariyah, bukan manafiyah. Kecuali zala, bariha, fati'a sama anfaka itu baru ma-nya ma nafiyah. Gitu. Tapi kalau laisa, nah laisa ini hanya untuk fiil madi saja, tidak ada fiil mudhari'nya. Laisa, laisat gitu. Baik. Dan ini contoh dari semuanya ketika isimnya itu isim domir. Contohnya apa? Kana qa'iman. Nah, asalnya apa? Huwa qa'imun. Jadi kemasukan kana qa'iman. Qa'iman khobarnya. Isimnya mana? Isimnya ditakdirkan, yaitu huwa di dalam kana. Begitu yang fi'il mudhari'nya yakunu qa'iman. Begitu seterusnya, sama seperti domir mutaharik bersambung dengan fi'il. Kalau hunna menjadi kunna, kalau anta menjadi kunta, antum menjadi kuntuma, antum menjadi kuntum, begitu seterusnya sampai ana menjadi kuntu dan nahnu menjadi kunna.
Akunu fil mudhari'nya, nakunu juga fil mudhari'nya. Baik. Oke, kita lanjut ke pembahasan inna. Silakan siapa yang ingin membaca? Inna, kita baca dari wa amma inna wa akhwatuha. Fadhal. Sebentar saja. Silakan. Oke, jika tidak ada, ana saja. Wa ya, silakan di share. Ya, jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansubul isma tansibul isma wa huwa alladhi wa huwa alladhi kana mubtada'an wa tarfa'ul khabaru khabari wa tarfa'ul khabaru alladzi kana marfu'an bil mubtada'i wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla taqulu inna zaidan qa'imun wa i'rabuhu inna harfun taukidun harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa tarfa'ul khabara wa zaidan ismuha mansubun bil fathati al-zahirati wa qa'imun khabaruha marfu'un bil dhammati al-zahirati wa taqul hasbuk, cukup. Coba antum mau terjemahkan? Terjem, fadhal. Dan amma dan amma itu apa Ustaz? Adapun inna dan saudara-saudaranya, dan adapun inna dan saudari-saudarinya maka sesungguhnya dia menasabkan isim dan dia merupakan bukan. Maksudnya maka sesungguhnya inna itu menasabkan isim, wa huwa alladzi kana mubtada'an, yang dulu isimnya itu adalah mubtada. Maksudnya sebelum kemasukan inna, isim itu namanya mubtada. Ketika kemasukan inna tidak ada lagi nama mubtada melainkan nama isim. Jadi isimnya inna gitu maksudnya. Wa tarfa'ul khabar, lanjut. Tarfa'ul khabar dan merofakkan khabar di mana yang dahulunya merupakan kana yang marfu dengan mubtada dan dia enggak, karena itu diartikan dahulu atau sebelumnya. Yang mana khobar sebelumnya itu dirofa dengan mubtada. Akan tetapi ketika masuk inna dia dirofa dengan inna karena dia menjadi khobarnya inna. Khobar inna itu apa? Rofa kan? Tarfaul khobar. Taib, lanjut. Wahia dan dia saudaranya inna itu apa saja? Dan saudaranya inna itu inna dan anna dan lakinna dan ka'anna dan laita dan la'alla dikatakan inna zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid telah berdiri. Sesungguhnya Zaid itu berdiri. Zaid itu berdiri. Iya, betul. Wa i'rabu dan i'rabnya
inna huruf taukid dan nasab yang menasabkan isim dan merofakkan khobar. Wa zaidan dan zaidan merupakan isimnya yang mansub dengan fathah yang terlihat. Wa qama dan Wa imun. wa qaimun merupakan khobarnya yang marfu dengan dhammah yang jelas atau terlihat. Baik, lanjutkan. Wa taqulu fi amalin inna annal maftuhah. Baik. Wa taqulu fi amalin Anna. anna wa taqulu fi amalin anna al-maftuhah al-maftuhati al-maftuhata Hati betul. ati Mm-mm. al-maftuhati bil La, balaghani. balagani Mm-mm. anna zaidan muntaliqun fi'lun madin Anna wan Zaidan muntalikun. Baik. anna zaidan muntaliqun wa i'rabuhu balighun fi'lun Balagha. madin Balagha. balag balagha fi'lun madin wan nunu al-law al Lil wiqayah. Waqayati. lil Nun wiqayah. wiqayati Mm-mm. wal ya'u maf'ulun bihi mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli nasbin wa anna harfun tawkidin wa nasbin tansubul Tansibul isma. isma wa Mm-mm. tarfa'ul khabara Mm-mm. wa zaidan ismuha mansubun bil fathati dhahirati wa muntalikun khabaruha marfu'un bid dhammati dhahirati wa anna ma dakhaltu 'alaihi fi ta'wili masdari fa'ilun balagha wa taqdiran Wa taqdiru. wa taqdiru Mm-mm. balaghani intalaqu Intilaku Zaidin. zaidin. Mm-mm. Baik. Enggak usah diartikan. Dan kamu katakan pada amalannya anna. Nah, jadi pertama kita udah bahas amalannya inna. Inna yang di atas tadi contohnya apa? Inna Zaidan qaimun. Nah, itu contoh dan i'rab dari inna. Sekarang kita masuk ke saudaranya inna yang pertama, yaitu anna. Al-maftuhah, yaitu yang di fathah hamzahnya. Karena kalau di kasroh hamzahnya jadi inna. Contohnya, balaghani anna Zaidan muntalikun. Sampaikan kepadaku bahwasanya Zaid itu muntalik, pulang, bertolak gitu kan. Wa i'rabuhu, dan i'rab dari ini balagha. Nah, balagha itu adalah fi'il. Fi'il apa dia? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya apa? Balagha yablughu. Balagha yablughu. Balagha yablughu. Itu adalah balagha di sini fi'lun madin. Lalu kok ada ya, ada nun. Nah, nun itu adalah wiqayah. Wiqayah itu diambil dari kata waqayaki wiqayatan. Artinya menjaga. Kenapa nun wiqayah itu menjaga? Karena dia tugasnya apa? Menjaga fi'il dari harokat kasroh. Karena kalau nggak dikasih nun wiqayah, ketika antum ingin menjadikan maf'ul bihnya itu adalah ya mutakallim, ketika langsung ditempel balagha sama ya mutakallim, nah, otomatis harokatnya munasabah kan, harokat sebelum ya-nya yaitu ghainnya. Nah, harokat di lam fiilnya menjadi kasroh menyesuaikan ya. Apakah boleh fiil itu di kasroh atau i'rab khafad? Dijawab boleh tidak fiil itu di kasroh? Tidak boleh ya. Taib.
Maka dari itu ketika fi'il itu tidak boleh di kasroh, maka dia butuh penyelamat namanya, yaitu nun wiqayah. Maka setiap fi'il yang mana fi'il tersebut ingin antum sambung dengan ya mutakallim, ya bisa kepemilikan maf'ul bihnya, maka antum harus selamatkan dengan nun wiqayah. Balaghani. Taib. Wal ya, nah ya di sini adalah maf'ulun bihi. Mabni, dia bukan mu'rab karena dia apa? Domir ya mutakallim. Nah, ala sukun, jelas ala sukun, di atas sukun, fi mahali nasbin, pada kedudukan nasab karena dia menempati kedudukannya maf'ul bi. Wa anna, nah dan anna ini adalah harfu taukidin wa nasbin, sama seperti inna, tapi nanti ada perbedaannya karena kasih tahu di akhir. Taib. Dan dia memiliki fungsi yang sama pula karena dia saudari atau saudaranya inna tansibul isma wa tarfaul khobar, menasobkan isim dan merofakan khobar. Kebalikan ini semua dari kana. Wa zaidan, dan zaidan pada contoh balaghani anna zaidan muntalikun itu adalah ismuha. Isimnya anna mansubun yang dinasob bil fathati zahirati, dengan fathah yang nampak. Wa muntalikun itu adalah khobarnya si anna marfuun dirofa bid dhammati zahirati, dengan domah yang nampak di akhirnya. Wa anna wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin fa'ilu balagha. Nah, dan anna itu apa yang masuk atasnya apa? Fi ta'wili masdar, pada yang ditakwil kepada masdar. Yang ditakwil kepada masdar. Contohnya apa? Jadi ini ada takdirnya di sini, asal dari kalimat balaghani anna zaidan muntalikun. Itu takdirnya apa? Balaghani intilaku zaidin. Nah, intilaku zaidin. Ketika anna itu masuk, maka ditakwil lah kalimat ini. Dia mentakwil masdar apa? Masdar fa'il dari si balagha. Yaitu apa? Intilak. Nah, intilak itu fa'il kan? Fa'il dari balagha. Nah, intilaku zaidin. Zaidinnya mudhafun ilaih. Nah, intilaknya itulah fa'il dari balagha. Ketika masuk anna, nah fa'ilnya itu apa? Ditakwil ke masdar, tapi dia dibelakangkan menjadi khobarnya inna muntalikun. Intolaqa yantaliku. Itu untuk anna. Perbedaan inna dan anna di mana? Perbedaan inna dan anna itu bisa melihat dari posisinya. Nah, teman-teman bisa amati. Inna zaidan qaimun sama balaghani anna zaidan muntalikun. Baik, kita simpulkan langsung. Inna itu kalau inna itu berada di mana? Di awal kalimat. Di awal kalimat. Innallaha ghafurur rahim. Gitu. Itu berada di awal kalimat. Walakin anna, akan tetapi anna itu berada di mana? Di tengah-tengah kalimat. Di tengah-tengah kalimat. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke lakinna. Tafadhol dilanjut dibaca. Wa taqulu fi amalin lakinna qamal qaumu lakinna amron jalisun wa i'rabuhu qamal qaumu fi'lun wa fa'ilun walakinna harfun istidrakun Harfu istidrakin wa nasbin. harfu istidrakin wa nasbin tansibul Tansibul ismu isma. tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa amran ismuha mansubun bil fathati adh-dhahirati wa jalisan khabaruha marfu'un bil dhammati adh-dhahirati.
Lanjut. Wa taqulu fi amalin ka'anna wa ka'anna zaidan asadun wa i'rabuhu ka'anna harfu tashbihi Tashbihin wa nasbin tansibul isma tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa zaidan ismuha mansubun bil fathati adh-dhahirati wa asadun khabaruha marfu'un bil dhammati adh-dhahirati. Oke, hasbuk cukup. Baik. Silakan diterjemahkan. Dan dikatakan di dalam amalan lakinna adalah atau yaitu qama al-qaumu lakinna amron jalisun, sedang berdiri suatu kaum akan tetapi amron atau amr sedang duduk. Dan i'rabnya Akan tetapi lakinna ya. Oh, yang mana ini? Kana. Lakinna. Lakinna. Qaumal qaum, satu kaum itu berdiri, akan tetapi amar duduk. Dan i'rabnya qaumal qaumu merupakan fiil dan fa'il. Dan lakinna coba di i'rab. Fiilnya itu apa? Bagaimana cara meng-i'rab fiil fa'il? Coba di i'rab. Qama fi'il madin mabniyun. Sahih, mabniyun di atas apa? Mabni di atas apa? Al-fathi. Li'annahu sahihul akhir. Apa? Li'annahu Enggak usah dikasih keterangan itu. Cukup sampai mabni alal fathi. Wal qaumu langsung wal qaumu fa'iluhu. I'rabnya apa? Marfu'un bil dhammati adh-dhahirati. Sahih. Lakinna, langsung lanjut ke lakinna di sini. Lakinna merupakan harfu istidrak yang dan menasabkan. Huruf istidrak tahu nggak apa huruf istidrak? Istidrak itu adalah pertentangan. Jelas antara kalimat pertama sama kalimat kedua dipisahkan oleh lakinna, dan itu berisi pertentangan antara kalimat yang pertama sebelum lakinna sama sesudah lakinna. Contohnya, qaumal qaumu, semua orang itu berdiri. Nah, satu kaum berdiri gitu. Akan tetapi si Amr duduk gitu. Itu kan bertentangan antara yang awal dengan yang kedua. Itulah namanya harfu istidrakin. Wa nasbin, dan dia menasobkan isim setelahnya gitu. Yang mana tansibul isma wa tarfaul khabar, menasobkan isim dan merofakkan khabar. Wa amron, dilanjutkan. Wa amron isim merupakan isimnya yang mansub dengan fathah yang terlihat atau jelas. Wa jalisun, dan jalisun merupakan khabarnya yang marfu dengan dhammah yang jelas atau terlihat. Dan dikatakan dalam amalan ka'anna zaidan asadun. Zaid seperti singa. Iya, betul. Seakan-akan Zaid itu singa. Baik, lanjut wa i'rabuhu. Dan i'rabnya ka'anna merupakan harfu tashbih atau penyerupaan. Iya, betul. Yang menasabkan isim dan merofakkan khabar. Iya. Dan zaidan merupakan isimnya yang mansub dengan fathah yang jelas. Dan asadun merupakan khabarnya yang marfu dengan dhammah yang jelas. Dan lanjut. Wa taqulu fi amalin laita amrun syakhisun wa i'rabuhu laita harfun tamanin wa nasbin yansubul tansibul isma atau yansibul isma di sini nggak apa-apa. Yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Yansibul isma wa tarfa'ul khabara wa amrun ismuha mansubun bil fathati adh-dhahirati
وشاخص خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة وتقول في عمل لعل حبيب قادم Qadimun. وإعرابه Qadimun. La'alla al-habiba qadimun. لعل الحبيب قادم وإعرابه لعل Harfu taraji حرف ترج atau harfu ونصب tarjin ya harfu tarjin wa nasbin. تنصب الاسم وترفع الخبر وحبيب Wal وحبيبة habiba والحبيبة اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة وقادم خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة. Oke, baik. Hasbuk ini dua saudari Ina yang terakhir, yaitu laita dan la'alla. Nah, laita dan la'alla ini memiliki perbedaan. Nah, kalau laita itu artinya seandainya. Seandainya. Laita amron syakhisun. Seandainya Amr ada. Atau seandainya Amr itu hadir. Nah, seandainya. Dan dia disebut juga harfu tamanni. Apa itu harfu tamanni? Harfu tamanni itu adalah tolabus syai'in mahbubin, yaitu apa? Menuntut terjadinya sesuatu yang dicintai, mahbubin, yang diidamkan. La yurja husuluhu, yang tidak diharapkan keberhasilannya, likaunihi mustahilan, karena mustahil, au ba'idal wuqu'i, atau sulit tercapai gitu. Jadi intinya ini hanya harapan-harapan kosong gitu. Seandainya aku begini, maka pakailah huruf laita gitu. Misalkan contohnya, jadi ini laita ini adalah sesuatu kejadian yang kita harapkan tapi tidak mungkin terjadi, mustahil. Dan yang terkenal adalah perkataan seorang penyair, yaitu seorang syekh, maksudnya yang sudah tua umurnya. Beliau itu mengatakan, laitas syababa ya'udu yauman, atau laitas syababa aidun. Nah, fa ukhbiruhu bima fa'alal masyib. Laitas syabab, seandainya masa muda itu ya'udu yauman, kembali suatu hari. Fa ukhbiruhu bima fa'alal masyib, maka akan aku ceritakan sesuatu yang diperbuat di masa tuanya. Yakni mungkin kepahitan dan penyesalan. Akan tapi tidak akan pernah kembali masa muda tersebut. Itulah laita. Dan i'rabnya bisa di sini ini hampir sama saja, yaitu tarfaul isma wa tarfaul khabar, ismuha mansubun bil fathati zahirati. Nah, bisa ya. Baik, kita langsung lanjut. Yaitu la'alla. Nah, kalau la'alla ini artinya adalah harapan yang bisa jadi mustahil, bisa jadi tidak. Artinya la'alla ini adalah semoga, bukan seandainya. Kalau seandainya laita, kalau la'alla diterjemahkan semoga. Contoh di sini adalah la'allal habiba qadimun. Semoga al-habib itu adalah seorang kekasih. Semoga seorang kekasih qadimun datang. Nah, wa i'rabuhu, dan i'rabnya la'alla ini adalah harfu tarjin atau huruf taraji. Huruf taraji. Huruf taraji. Huruf taraji ini berbeda dengan laita tadi. Kalau ini dia tidak bisa menjadi mustahil, bisa jadi tidak. Tapi ini hanya mendoakan saja. Mendoakan saja. Dan memiliki fungsi yang sama. Dia menasobkan isim dan merofakkan khobar. Taib, kita masuk terakhir kesimpulan dari inna wa akhwatuha. Wa ma'na inna wa anna li taukid. Nah, wa ma'na inna wa anna li taukid. Makna inna dan anna itu untuk menguatkan isim atau menegaskan suatu nomina. Ai taukidin nisbah, yaitu menegaskan nisbah. Nisbah yaitu isim yang setelah inna atau anna a'ni, maksudnya yang aku maksud adalah qiyama Zaidin masalan, berdirinya si
Zaid. Fi qaulika dalam ucapanmu inna Zaidan qaimun. Nah, jadi antum itu apa? Menegaskan atau menguatkan qiyam Zaidin berdirinya si Zaid. Nah, Zaid yang berdiri antum tegaskan benar-benar sesungguhnya Zaid itu berdiri gitu. Fayartafi'ul kadzib. Nah, fayartafi'ul kadzib. Kenapa? Kenapa kita memakai lafal inna dan anna di dalam kalimat? Inilah fungsinya yartafi'ul kadzib, yaitu untuk mengangkat kedustaan. Karena kalau antum kalau ngomong sama orang nggak pakai taukid, orang itu bisa mengira antum lagi bohong. Gitu. Maka kita kuatkan dengan lafal-lafal taukid. Begitu pula yang ada di dalam Al-Quran. Hampir kebanyakan memiliki lafal taukid. Baik dengan qad maupun dengan inna atau dengan lamu taukid. Banyak sekali lafal-lafal taukidnya. Wahtimalul majas dan menghilangkan apa? Kemungkinan-kemungkinan majas gitu. Nah, ketika pakai inna hilang semuanya gitu. Baik dari kedustaan maupun majas-majas yang tidak jelas gitu. Bahwasanya omongan ucapan antum yang antum utarakan ke lawan bicara antum itu adalah benar karena antum sudah menegaskannya dengan inna dan anna. Walakinna lil istidrak gitu. Ke inna lakinna itu untuk istidrak yaitu mempertentangkan. Wa huwa ta'kibul kalam. Nah, biraf'in ma yatawahamu thubutuhu au nafyuhu. Apa itu ta'kib? Ta'kibul kalam itu artinya mengiringi pembicaraan biraf'in dengan mengangkat ma yatawahamu. Apa yang mungkin yatawahamu thubutuhu yang mungkin menetapkannya atau menafikannya. Nah, gitu. Jadi lakinna itu untuk mengiringi ucapan yang kedua sebelum dari lakinna. Untuk apa itu? Ya, untuk mungkin menetapkannya dan juga menafikannya. Jelas dinafikan kan? Ada yang dinafikan di belakangnya. Semua kaum berdiri, akan tetapi si Zaid duduk atau Amr duduk jalisun. Nah, itu menafikan si ini dan menetapkan bahwasanya ada yang duduk, tidak semuanya berdiri. Itulah lakinna lil istidrak. Nah, walaita, nah laita ini lit tamanni. Nah, kalau di sini pengertiannya wa huwa talabu ma tama'a fihi au ma fihi usrun. Laita itu adalah menuntut sesuatu la tama'a fihi yang tidak mungkin untuk mewujudkannya au ma fihi usrun atau di dalamnya terdapat kesulitan masyaqqah gitu. Dan itulah tamani kita memakai laita, terus berandai-andai padahal itu mustahil gitu. Lalu la'alla, nah la'alla memiliki dua makna. Yang ikhwah, kalau yang dicontoh tadi itu makna yang pertama, yaitu litaraji. Lalu ada juga makna yang kedua, yaitu at-tawaqqa'. Nah, makna dari la'alla itu ada dua, yaitu litaraji dan litawaqqa'. Kalau taroji itu artinya harapan, kalau tawaku artinya kecemasan. Fattaroji maka taroji itu pengertiannya apa? Tolabul amri mahbub, yaitu menuntut suatu perkara yang dicintai, gitu. Contohnya la'alal habib baqadimun, semoga seorang kekasih datang, gitu. Wattawaqqa', wattawaqqa' itu artinya kecemasan, kekhawatiran. Al-ishfaq. Nah, al-ishfaq itu artinya kekhawatiran. Al-khauf, ketakutan, khawatir. Minal apa? Minal makruhi, dari sesuatu perkara yang tidak disukai atau yang kita benci. Contohnya la'alla Zaidan halikun. Nah, ini maksudnya apa? Khawatir kalau si Zaid ini nanti halik, yaitu celaka atau binasa. Semoga Zaid tidak celaka ya, gitu. Nah, bukan semoga Zaid celaka lah, bukan itu. Maksudnya dia khawatir Zaid celaka. Baik, kita masuk yang ketiga, amil nawasikh yang ketiga. Wa amma dhanna wa akhwatuha
Zonantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Dan adapun zonna wa akhwatuha maka sesungguhnya dia menasabkan mubtada dan khobar ala annahuma maf'ulani sebagai apa? Maf'ulnya mubtada maf'ul bih pertama dan khobarnya menjadi maf'ul bih yang kedua. Makanya dia mansub karena zonna itu telah mengandung fiil dan masuk fa'il nanti di dalamnya zonantu. Nah, baik. Wahia ada zonantu. Zonantu itu artinya saya mengira, menduga. Contohnya apa? Zaidan zonantu Zaidan iman. Nah, zonantu Zaidan iman. Artinya apa? Saya menyangka Zaid itu berdiri. Nah, saya menyangka Zaid itu berdiri. Wa i'rabuhu dan i'rab dari zonantu itu adalah fi'alun wa fa'ilun. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir. Gitu. Ta yang menempel atau melekat pada zonna. Zonna yazunnu. Itu fi'il. Wa Zaidan maf'ul awal, maf'ul bih yang pertama, yang sebelumnya dia menjadi khobar. Mansubun bil fathati zahirati, yang dinasab dengan fathah zahirah. Wa qa'iman maf'ul sanin, maf'ul bih yang kedua dari zonnantu, mansubun bil fathati zahirati. Gitu. Lalu saudaranya zonna itu ada lagi yaitu hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhatu wa ja'altu wa sami'tu. Kita lanjut. Hasibtu ini juga sama. Hasibtu itu artinya apa? Mengira. Hasibtu itu mengira. Hasibtu itu mengira. Khiltu itu artinya apa? Khiltu. Khiltu artinya menganggap. Za'amtu. Za'amtu itu artinya menduga. Ro'a itu artinya yakin, bukan melihat. Karena kalau ro'a ya ro yang membutuhkan satu maf'ul bi artinya melihat. Tapi kalau ro'a saudaranya si zonna yang butuh kepada dua maf'ul, maka artinya ya yakin. Nah, af'alul yakin, dia termasuk af'alul yakin atau af'alul qulub. Alimtu. Nah, alimtu itu juga sama maknanya yakin, sama seperti ro'a. Wajadtu. Nah, arti dari wajadtu itu apa? Mendapatkan. Watakhatu menjadikan. Waja'altu juga menjadikan. Itu artinya ja'altu sama ittakhatu maknanya apa? Tahwil, mengubah atau menjadikan. Wasami'tu, sami'tu itu bermakna yakin, sama seperti ro'a, alim dan wajadtu. Afwan. Jadi wajadtu yang bermakna yakin. Kalau bermakna tahwil mengubah itu adalah ja'altu dan ittakhatu. Wa ma asbah dzalik. Baik. Contohnya takul, antum katakan zonantu Zaidan muntaliqan. Aku mengira atau menyangka Zaid itu pulang atau pergi. I'rabnya seperti yang di atas yang udah berlalu. Wa khiltul hilala laihan. Aku menyangka hilal itu apa? Laihan. Apa itu laihan? Semacam sudah tampak. Hilal sudah terlihat gitu. Wa ma asbaha dzalik. Yakni anna ma asbahal mithalaini min baqiyatil amthilah yuqasu ala hadainil mithalaini. Nah,
yakni bahwasanya apa yang serupa dari dua contoh, yaitu contoh untuk khiltu dan zona. Nah, minal baqiyatil amthilah, di antara sisa contohnya yang lain, yuqasu, antum bisa kiaskan lah ininya, kalimat-kalimat atau i'robnya, maksudnya i'robnya bisa antum kiaskan. Nah, ala hadainil mithalaini, di atas dua contoh ini, karena beliau tidak memberikan lagi seluruh i'rob dari contohnya. Contoh dari akhwatu zonna, saudara-saudaranya zonna. Contoh dari za'am tu bakron. Nah, za'am tu contoh dari za'am tu, yaitu za'am tu bakron sadiqon. Aku menyangka Bakar itu adalah seorang teman. Wa hasibtu tul habiba qadiman. Apa tadi hasib, yaitu aku mengira seorang kekasih telah datang. Wa ra'aitu sidqa munjian. Nah, munjian. Apa itu? Nah, aku yakin kejujuran. Nah, kejujuran munjian akan memberikan selamat kepada kita, keselamatan. Nah, aku yakin kejujuran itu adalah keselamatan. Wa alimtul juda mahbuban. Dan aku yakin al-jud itu apa? Kedermawanan. Aku yakin kedermawanan itu adalah apa? Mahbuban, sesuatu yang dicintai. Karena jelas orang yang dermawan temannya banyak, atau orang yang senang kepadanya banyak. Lalu wajadtul ilma nafi'an. Wajadtu ini termasuk ke af'alul yakin. Fiil-fiil yang bermakna yakin. Aku meyakini ilmu itu nafi'an, bermanfaat. Wattakhatu, ittakhatu itu artinya apa? Atau maknanya tahwil, yaitu mengubah atau menjadikan. Ittakhatu bakron sadiqon. Aku menjadikan Bakar sebagai seorang teman. Wa ja'altu tina ibrikon. Nah, ja'altu itu sama artinya apa? Maknanya tahwil, artinya mengubah atau menjadikan. Contohnya di sini adalah ja'altu tina, nah, tina ibrikon. Aku menjadikan atin. Apa itu tin? Yaitu sebuah tanah liat, turab. Nah, turab. Aku menjadikan tanah liat itu menjadi apa? Ibriqan, kendi, kettle gitu. Kendi. Baik. Wa i'rabuhu, dan i'rab dari contoh yang diberikan seperti za'amtu, hasibtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, ittakhatu. Nah, bisa antum kiaskan dari dua contoh sebelumnya yang telah diberikan i'rab, yaitu khiltu dan zonna. Wa mithalu sami'a, dan contoh untuk sami'a itu apa? Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, sami'atu itu adalah fi'il fa'il. Sami'atu itu mendengar gitu. Dan dia juga bermakna yakin. Oleh sebab itu dalam istilah periwayatan, hadis atau yang didengar itu lebih ali, lebih tinggi. Baik. Wan nabiyya maf'ul awal wa yaqul itu adalah fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan. Wal jumlatu fi mahallin nasbin maf'ul tsani. Nah, jumlah yaqulu itu dia pada apa? Pada kedudukan nasab, karena dia menjadi maf'ul saninya sami'tu. Maf'ul awalnya mana? Maf'ul awalnya adalah nabiyya. Lalu sallallahu alaihi wasallam itu apa? Nah, ini namanya jumlah i'tiradiyah, jumlah sisipan di dalam kalimat. Ini dibahasnya nanti di kitab yang sedikit lebih tinggi, al-i'rab an qaidil i'rab. Nah, warrajih, nah yang rajih anna sami'a, bahwasanya sami'a itu pada contoh
pada contoh di atas, yaitu sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadzal mithal tata'adda lil maf'uli wahid. Nah, dia hanya membutuhkan apa? Membutuhkan satu maf'ul. Nah, wahid wal jumlatul lati ba'daha hal, gitu maksudnya. Jadi ini dikecualikan di sini dari penulis bahwasanya sami'tu di sini dia hanya membutuhkan satu maf'ul yang rajih. Dan yaqulu di situ dia apa? Dia berada di posisinya hal. Tapi tetap fi mahalin nasbin. Tapi bukan pada tempatnya maf'ul sani, akan tetapi pada tempatnya hal. Dan hal itu adalah isim juga. Isim yang dinasob. Kita akan masuk ke mansubat nanti ketemu hal di sana. Baik. Mungkin pada pagi hari ini kita membahas inna dan saudara-saudaranya. Dan karena saya ada keperluan pagi ini, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah, mungkin kalau teman-teman tidak sibuk pada sore hari, kita lanjutkan kembali materi kita, dars kita pada sore hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan bab na'at, yaitu sifat, na'at man'ut, dan juga bab atof. Ini sedikit, insya Allah mungkin bisa kita kejar sore hari ini. Dan besok paginya kita akan menghabiskan 2 tawabi lagi, yaitu taukid dan badal. Baru setelah itu kita masuk ke mansubat. Insya Allah mansubat itu ringkas sedikit di dalam syarah ini. Baik, mungkin itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa likulli dzam innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hayya bina nakhtatim bi qiraati hamdalah ma'an alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita lengkap atau sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Semoga majlis pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diistiqomahkan dalam terus menuntut ilmu syar'i, khususnya ilmu alat ini, ilmu bahasa Arab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.